sebentar lagi kita akan memperingati Hari Ayah Internasional. Kita ingin tahu banget nih dari papa-papa berdua ini bagaimana sih kehidupan mereka sebagai artis dan juga sebagai kepala rumah tangga. Pasti seru banget ya. Halo, apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Nyari duit. Sama bener nyari duit. Nyari duit ya, yang utama ya. Budi juga udah mulai manggung ya, banyak ya kemarin. Alhamdulillah udah mulai bisa bayar kredit. Nah, lagi ada rencana untuk tour kah? Kalian berdua atau bikin album baru atau bagaimana nih? Secara rencana kita banyak ya. Motor 300 titik, 400 titik. Tapi kan rencana ya. Rencana. Kenyataannya kita masih nunggu. Masih nunggu ya. Nah, semoga lancar deh rencananya, semoga dikabulkan dan Amin. kita semua akan menyaksikan kalian berdua di panggung-panggung internasional di 300 titik ya. Amin, ya Allah. Tanggal 19 Juni nanti kan kita mau merayakan Hari Ayah sedunia nih. Menurut kalian nih gimana sih role seorang ayah di rumah? Kalau saya jadi provos ya di rumah. Iya. Kalau Provos ya? untuk urusan edukasi ngedidik dan mendidik mindset tuh lebih ke istri ya, karena personal touch seorang ibu tuh lebih bagus gitu. Kalau tugas ayah tuh mungkin lebih ke disipliner sih. Jadi ya walaupun terkadang harus juga ada personal touch juga, harus sedikit kadang-kadang manjain gitu. Physical touch lah, tapi nggak terlalu sering, lebih ke ibu sih tugasnya. Punya anak laki-laki dan perempuan, masing-masing kan punya 2 anak laki-laki, satu anak perempuan ya. Gimana tuh? Ada nggak perbedaan antara mengasuh anak perempuan dan mengasuh anak laki-laki? Kita kebalik ya Budi. Iya. Aku anak perempuan paling tua, Budi anak perempuan yang paling kecil. Iya betul. Gimana rasanya? Gimana Boleh rasanya? Kalau gua alhamdulillah karena anak perempuan yang paling tua, jadi dia ngayom ya. Karena dia kan anak perempuan paling tua itu biasanya kan anak helper deh, anak penolong ibunya tuh. Ngurus adik-adiknya gitu, terus ngelerai adiknya kalau lagi anakku yang 2 itu yang walaupun masih balita masih udah berantemnya udah kayak Anak SDM. Iya. Kayak anak Kadang-kadang SDM. lempar-lemparan mainan gitu. Bener nggak bisa lempar-lemparan mainan, jadi kakaknya yang ngelerai kayak gitu. Anak laki kan energinya beda ya. Beda. Ya. Sama anak perempuan. Jadi anak perempuan lebih bisa ngayomin adik-adiknya sih. Alhamdulillah. Kalau Budi? Ya sama, dibalik aja. Kalau ini kan anak ceweknya, anak pertama lebih ngayomin. Ini bikin rusuh, kayak gara-gara gitu. Setiap hari tuh dia kalau lagi ngeliat rumah nggak ada masalah nih gitu, lalu dia cari masalah. Gitu. Emang dia lebih sifatnya emang cari titik keseimbangan. Titik keseimbangan ya. Harus ada masalah. Konflik ya? Konflik. Kalau enggak rumah nggak seru. Oh iya. Nah, kalau untuk kalian sendiri apa sih arti keluarga? Mungkin jawaban saya akan diwakili oleh Buat gue tuh tempat pulang dan belajar ya. Kita cerminan kita di luar tuh bagaimana kita di rumah. Bagaimana kita ngasih perhatian dan cara kita berkomunikasi sama keluarga itu pasti cerminan kita bersosialisasi di luar sana. Gitu. Itu udah otomatis sih. Mungkin. Iya, kalau kata Virgon yang nggak sempat Virgon bilang itu kan keluarga itu kendaraan. Keluarga itu kendaraan untuk kita mencapai tujuan kita untuk bahagia di level dimensi dunia sama akhirat. Jadi ya keluarga itu ya banyak isinya, karena kendaraan kan ada harus belajar ban, Anda harus belajar nyetir, lihat spion kiri kanan, kapan nyetop, kapan jalan. Rusak dibenerin bukan dibuang ya. Iya. Ya, Itulah bagus kira-kira. banget ya. Yang rusak dibenerin bukan dibuang. dibuang. Tips dong buat milenial papa Ya. alias laki-laki atau papa yang baca popmama.com. Bagaimana sih cara menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab? Menarik sekali ya pertanyaannya, luar biasa. Luar biasa, bingung ya jawabnya. Jangan kebanyakan push rank. Ya, Jadi bapak-bapak jangan banyak main game. Kalau menurut gue karena semenjak namanya berkeluarga atau kita punya istri atau punya suami itu nggak ada di pendidikan, nggak ada itu di strata pendidikan, nggak ada di kurikulum kuliah, itu nggak ada. Jadi kita tuh jangan sok tahu, berkeluarga itu harus kita punya panutan, harus kita tunjukin diri kita bahwa kita nggak paham punya anak, kita nggak paham ngurus anak, kita nggak paham gimana ngurus istri atau sebaliknya, dan itu kita harus cari role model.
Nggak bisa nih kita sok tahu atas nama kebebasan setelah berumah tangga, setelah lepas hijab kabul kita keluar dari rumah langsung ngurus anak sendiri, ngurus istri sendiri. Itu pasti ada kekacauan. Menurut aku tipsnya adalah cari role model yang tepat. Mau itu dari keluarga, mau sosok orang yang jago dan lain sebagainya. Kalau buat Budi siapa role model? Role model aku tuh Jangan. Pertama itu Virgon. Role model aku nih. Ini jujur nggak sih? Orang tua itu pasti. Orang tua Ya. aku pribadi. Yang kedua Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tua ini kan setiap anak mewakili zamannya. Tapi kalau Kanjeng Nabi, Rasul, Muhammad itu Selamanya. sama sampai ke akhir zaman. Kan nggak semua orang punya orang tua ya, ada yang Iya, yatim piatu ya, makanya betul. Tuhan kasih solusinya tuh Yes. role modelnya ya kita punya Nabi. Yes. Kalau buat Virgon? Ya itu Yang banyak main motor ya Gon ya? ya. Nggak apa-apa ya kalau. Nggak, kadang-kadang kita punya inner child ya, apalagi laki-laki sampai umur berapapun punya inner child, punya circle yang memang di luar tuh kita seru ya, namanya laki-laki. Ketika kita harus mengorbankan ya terkadang ya nggak selalu harus mengorbankan waktu kita di luar untuk senang-senang demi keluarga, kita bukan pecundang sih. Jadi memang banyak banget gitu teman-teman gue yang gue lihat akhirnya ngorbanin keluarganya karena pride-nya di luar sana. Jadi ketika kalian harus kehilangan waktu untuk bersenang-senang dengan teman-teman kalian yang laki-laki, Anda bukanlah seorang pecundang, tapi Anda adalah seorang pahlawan di rumah. Iya. Bagus kata-katanya lu ya. Gua kan ngatain lu. Kayak pantas ya jadi role modelnya Budi. Nah, kalau ya. Role model berkeluarga, berumah tangga buat Tadi Virgon apa? gue nggak punya bapak ya, bukan nggak punya, maksudnya dari kecil tuh gue udah split orang tua gue, hidup masing-masing di berbeda pulau, jadi gue nggak punya chance untuk berpindah-pindah asuhan dari bokap nyokap. Tapi gue punya om yang sampai saat ini masih gue ajak tukar pikiran karena dia nggak mau dianggap bapak ya. Jadi dia nganggapnya kayak teman gitu yang memang kalau mau ngomong masalah rumah tangga dan kehidupan silakan lo tukar pikiran sama gue. Jadi ya dia salah satu orang yang bisa dimintain masukan kalau lagi sedang menghadapi masalah lika-liku rumah tangga. Luar biasa. Nah, apa arti keluarga dalam karya-karya kalian? Kalau diingat-ingat, karya kalian itu kan romantis, terus cerita tentang kehilangan atau mencari gitu kan. Nah, sekarang setelah berkeluarga, ada perubahan nggak? Influence-nya apa keluarga untuk karya kalian? Jelas ada perubahan, terutama tekanan ya. Emang nggak penting deh. Dulu kita bikin lagu itu murni karena peristiwa perasaan. Sekarang kita kalau bikin lagu itu karena peristiwa ekonomi. Itu berbeda. Itu Gue ya. masih tapi di ambang kepunahan Pak. Gue masih tapi di Jangan ambang. Pusing bikin apa lagi ya gitu. Iya, dan memang karena kita terus terang gini, kalaupun kita mengingat-ingat sesuatu dari kejadian dahulu itu sebetulnya pemantik. Intinya sekarang itu kita bikin lagu karena deadline. Deadline tagihan. Datang dari label. Label, tagihan, mulutnya istri itu banyak Pak. Tapi sejauh ini kalian happy dong ya dengan harus. memutuskan berumah tangga. Iya. Harus itu sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Dibilang happy enggak juga ya kan? happy, enggak Dibilang juga. enggak happy juga. Happy juga. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan ya, keseimbangan ya. Oke, nah itu tadi ngobrol-ngobrol popmama.com bersama Budi Doremi. Virgon. dan semoga menginspirasi nih mama dan papa sekalian. Jangan lupa baca popmama.com yang ada Millennial Papa of the Month di edisi Juni 2022.